pagi atau siang? Selamat siang. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk ikut pelajaran? Masih. Berapa orang yang tidak hadir? Ada semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Oke, hari ini kita masuk dengan materi tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Dia punya capaian pembelajarannya itu kalian mampu untuk memahami konsep dasar rekayasa prompt dan menggunakannya untuk menghasilkan kreasi konten digital yang dimana itu ada berupa teks, gambar atau ide kreatif dengan memanfaatkan AI secara etis, efektif dan produktif. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini ada 5 yang perlu kalian capai. Itu menjelaskan pengertian rekayasa prompt, kemudian mengidentifikasi elemen penting dalam penyusunan prompt. Terus yang ketiga, menyusun prompt efektif untuk menghasilkan konten digital sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengevaluasi hasil keluaran AI berdasarkan kesesuaian dan kualitas. Dan yang kelima, mempraktikkan rekayasa prompt secara etis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada satu orang supaya kita lebih semangat lagi. Ada yang bisa lakukan gerakan arah samsam? Ada. Siapa? Ayo kita berdiri semua ya. Oke teman-teman, jadi sebelum mulai pelajaran kita mulai dengan ice breaking. Ice breakingnya belajar tentang arah samsam. silakan. 1, 2, 3. Arah samsam, guli 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 arah samsam. Arah samsam, guli 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 arah samsam. Arabi, guli 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 arah samsam. Arabi, guli 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 arah Oke, tepuk tangan. Kembali. Untuk materi ajarnya itu tentang konsep rekayasa prompt. Kemudian sebelum kita masuk ke materinya, ada satu ice breaking lagi yang kita akan berikan ini, tapi ini mengenai tebak output dari AI. Ada yang sudah pernah gunakan AI? Ada. Apa itu contohnya? Ini Apa? GPT. Selain ChatGPT apa? Gemini, terus Cici, terus apa lagi? Meta AI. Jadi hari ini untuk ice breakingnya itu ibu minta kalian tulis prompt atau instruksi di dalam ChatGPT. Silakan kalian buka ChatGPT. Tulis prompt yang pertama ini yang di depan. Instruksi yang pertama adalah tuliskan satu kalimat tentang kopi.
Sudah? Nah, coba kalian cek apa yang dihasilkan di situ? Kopi ada. Pengertian tentang terus ada yang lain? Ada yang lain? Tuliskan satu kalimat tentang kopi. Kopi adalah minuman yang menjelaskan tentang kopi ya. Kopi adalah minuman hangat yang mempersatukan rasa, aroma dan kenangan dalam setiap tegukan. Nah sekarang coba ketik prompt yang kedua ini. Buatlah satu kalimat promosi kopi dengan gaya bahasa gaul anak muda. Buatlah satu kalimat promosi kopi dengan gaya bahasa gaul anak muda. Apa tampilannya di situ? Satu orang baca hasilnya? Ya, silakan. Ngopi dulu biar hidup lo makin chill dan otak gak ngeyel. Nah, itu bahasa anak muda ya. Boleh. Ngopi dulu biar hidup lo nggak seplet sinetron jam sore. Terus ibu punya di depan, ngopi dulu biar vibes-nya balik dan semangatnya nggak kendor bro. Nah, antara dua prompt ini, menurut kalian mana yang lebih menarik? Yang prompt pertama atau kedua? Kedua. Kenapa sampai yang kedua? Karena menggunakan bahasa yang lebih jauh. Kemudian, kenapa hasilnya bisa berbeda antara prompt yang satu dengan yang kedua? Antara instruksi yang pertama dengan instruksi yang kedua, kenapa hasilnya beda? Besar sedikit suaranya. Karena instruksi yang pertama itu hanya disuruh tulis kalimat tentang kopi, tidak menggunakan bahasa kopi, Terus yang instruksi yang kedua menggunakan bahasa kopi. menggunakan bahasa yang Oke, apa yang membuat prompt itu unik? Dari kedua prompt, yang membuat uniknya itu apa? Instruksinya ya. Yang membuat uniknya itu instruksinya. Instruksi yang pertama itu dia lebih sederhana. Kalau instruksi yang kedua adalah dia lebih kreatif lagi ya. Dia minta menggunakan bahasa anak muda zaman sekarang. Nah, dengan prompt yang tepat, AI bisa menghasilkan konten yang sesuai kebutuhan. Jadi dia harus sesuai dengan instruksinya. Kalau instruksinya tepat, maka dia akan menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan yang kalian minta. Untuk definisi prompt sendiri, itu dia artinya instruksi atau perintah teks yang diberikan ke AI. AI tadi contohnya seperti ChatGPT. Kemudian untuk
rancangan promnya atau rancangan instruksi itu seni dan teknik merancang prom agar output sesuai dengan kebutuhan. Kemudian struktur dari prom efektif itu ada berapa di sini? 5. Coba satu orang baca. Ada 5 struktur. Yang pertama apa? Role atau peran AI. Terus yang kedua? Ketiga? 4. 5. Batasan gaya. Untuk role sendiri atau peran AI itu dia menentukan peran atau identitas yang harus diambil oleh AI dalam konteks tugas. Tujuannya itu ajaran AI dapat menyesuaikan gaya bahasa, tingkat kedalaman, dan fokus jawaban sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya di sini, bertindaklah sebagai guru SMK yang mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi dia minta peran AI ini dia bertindak sebagai guru SMK yang mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Nanti hasilnya itu setelah kalian ketik contohnya ini, nanti dia punya hasilnya itu AI akan menjawab dengan gaya edukatif menggunakan istilah yang relevan dengan pembelajaran di SMK. Coba kalian ketik contohnya ini. Ketiga promnya ya, sehingga dia hasilnya bisa seperti yang kita inginkan. Ada yang sudah? Apa hasilnya? Peran AI-nya di situ apa hasilnya? Dia menjawab apa itu? Artifisial itu benar-benar jembatan masa depan buat siswa. Bikin mereka siap bekerja dan kreatif di dunia teknologi yang makin maju. Kamu lagi nyari foto baru kayak gini atau mau tips buat jadi guru? Nah, ini jawaban dari mesin yang di komputer. Siapa namanya? Nadia. Nah, terus yang di engkau punya, dia memberikan jawaban apa? Oke, siap. Jadi gue bakal bertindak sebagai guru SMK yang ngajarin kalian tentang coding dan kecerdasan buatan alias AI ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal belajar dasar-dasar coding dan gimana kecerdasan buatan bisa bikin hidup kita lebih gampang dan keren. Kalian siap? Coding itu bukan cuma buat tulis program, tapi juga cara kita ngomong sama komputer supaya dia bisa ngerti dan ngerti kita. Nah, AI itu kayak otak komputer yang bisa belajar dari data dan ngambil keputusan sendiri. Kayak manusia, tapi lebih cepat dan akurat. Kita bakal mulai dari bahasa pemrograman yang paling sering dipakai buat AI, yaitu Python. Ada yang pernah coba Python sebelumnya? Jadi, kenapa hasil dari mesinnya Nadia dengan mesinnya Mercy beda? Karena di sini Mercy dia ketik instruksinya itu sesuai yang ibu minta. Bertindaklah sebagai guru SMK. Jadi dia minta mesin AI ini atau mesin ChatGPT ini bertindak sebagai guru. Tapi yang Nadia ketik di Nadia punya itu, Nadia ketik apa di situ? Guru SMK yang mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hasilnya beda. Mesin yang Mercy
minta itu, jadi dia tampilnya itu sesuai dengan instruksi yang kita minta ya. Nah, yang ibu minta di depan itu minta mesin AI untuk bertindak sebagai guru SMK. Jadi bisa paham ya? Apa yang kau ketik di situ kau minta, nanti dia akan keluar sesuai dengan permintaan kalian. Jadi semakin instruksinya semakin jelas, maka dia punya keluarannya itu atau output yang dihasilkan oleh mesin itu dia akan menghasilkan yang lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua itu konteks. Konteks itu menjelaskan latar belakang situasi, topik atau tujuan dari tugas yang ingin dicapai. Tujuannya itu memberikan AI pemahaman tentang mengapa dan untuk siapa jawaban itu dibuat. Contohnya di depan ini, saya sedang membuat modul pembelajaran untuk siswa kelas 10 SMK tentang berpikir komputasional. Hasil yang dia akan keluarkan itu adalah AI memahami bahwa jawabannya itu harus sesuai tingkat pemahaman siswa SMK dan relevan dengan kurikulum. Coba kalian ketik contohnya di situ. Tidak boleh singkat deh. Kalau saya tetap saya SARA. Jadi AI langsung memahami bahwa jawabannya itu harus sesuai tingkat pemahaman siswa SMK. Jadi di sini saya sedang membuat modul pembelajaran untuk siswa kelas 10 SMK tentang berpikir komputasional. Ada yang sudah? Jadi di situ dia menawarkan toh? Ya, Nah, dia menawarkan untuk membuat contoh materi tentang berpikir komputasional toh? Atau dia menampilkan contoh dia punya model atau modul pembelajaran di situ, ya toh? Benar atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah instruksi. Struktur yang ketiga adalah instruksi. Nah, instruksi ini menuliskan perintah utama yang ingin dilakukan AI. Tujuannya itu menjelaskan apa yang harus dikerjakan secara jelas dan terarah. Nah, coba kalian ketik contoh instruksi di depan. Dia minta buatkan 10 soal esai dengan kunci jawaban dan rubrik penilaiannya.
Sudah? Gimana hasilnya? Hasil yang dihasilkan? Ada 10 Dia membuat 10 soal. soal. Jadi kita instruksikan dia untuk membuat soal. Jadi dia tampil 10 soal toh, dengan dia punya lengkap dengan teori, penilaian, terus uji. Struktur yang keempat adalah output format, di mana output format ini menentukan bentuk hasil yang diinginkan agar AI tahu bahwa bagaimana menyusun jawabannya. Tujuannya itu mengontrol struktur hasil agar mudah dibaca atau langsung digunakan. Nah, coba kalian ketik contohnya di situ. Tulis dalam format tabel dengan kolom, nomor, soal, kunci jawaban, skor. Bentuk formatnya itu format tabel yang kita minta. Sudah? Ya langsung tampil ke dalam bentuk contoh tabel yang dimana ada nomor soal, ada kunci jawaban, dan ada skor nilai. Dan struktur yang kelima, batasan dan gaya. Itu menjelaskan gaya penulisan, panjang jawaban, bahasanya, atau batasan tertentu. Tujuannya itu menjaga agar hasil sesuai kebutuhan pengguna dan tidak terlalu umum. Contohnya di depan ini, gunakan bahasa Indonesia formal dan hindari istilah teknis yang rumit, maksimal 1 paragraf per jawaban. Ini dia ada minta batasan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di contoh ini adalah dia minta bahasa Indonesia formal. Jadi nanti hasil yang diberikan AI itu jawaban yang sesuai tingkat siswa, ringkas dan mudah dipahami. Dia minta 1 paragraf. Coba kalian ketik contohnya di situ. Sudah? Sudah tampil apa di situ? Nomor soal, Nomor soal, kunci jawaban dalam bentuk tabel, kemudian isinya itu dalam bentuk paragraf. ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada. Jadi materi ini ada keterkaitannya dengan materi kali lalu itu yang ibu pernah minta kalian buat poster di Canva AI. Jadi dia itu rekayasa instruksi, dia rekayasa prompt, kreasi konten. Itu sama seperti yang kemarin pertemuan kali lalu itu yang ibu minta kalian buat poster di Canva. Kalian ketik instruksinya di Canva, nanti dia tampil loh. Itu dia ada berkaitan dengan ini. Hari ini kita menggunakan dengan ChatGPT. Nah, ini dia punya contoh lengkapnya ini yang sudah kalian ketik tadi itu yang ibu minta.
Kemudian ini contoh lagi prompt ini yang bertindak sebagai konten kreator. Buatkan saya 3 caption. Coba kalian cari. Coba. Setelah itu kita lanjut ke lembar kerja. Minta kalian diskusi. Ada lembar kerja yang dibagikan. Bertindaklah sebagai konten kreator Instagram. Dia minta buat 3 caption singkat dan kreatif untuk promosi kafe dengan tema Autumn Vibes, maksimal 20 kata buat caption. Apa hasilnya? Ada yang sudah? Hasil dari contoh di depan. Dia minta mesin AI itu bertindak sebagai konten kreator Instagram. Yang membuat 3 caption singkat dan kreatif untuk promosi kafe kopi. Hasilnya di situ. Yang pertama apa? Coba kau baca bukunya. Yang pertama, hangatkan harimu dengan secangkir kopi dan warna musim gugur di setiap Bukan. Kemudian ada gambar kopi dengan roti di situ Dataran musim gugur. Kemudian caption yang kedua, rasakan kopinya dan bau gugur, tempat sempurna untuk musim gugur. Yang ketiga, musim gugur tiba, kopi nikmat menunggu. Yuk sampai sejenak di kafe kami. Musim kopi musim. Jadi beda-beda hasil mesinnya Karena itu dia bertindak sebagai mesin di situ. Mesin AI. Nah, di sini ibu sudah bagi ada lembar kerja situ, ada job sheet yang ibu bagikan ke kalian. Silakan kalian kerja. Ada instruksi prompt yang sederhana, kemudian ada pengembangan prompt, kemudian yang ketiga kalian buat perbandingan, terus yang keempat itu kreasi konten mandiri. Silakan pilih new, kembali pilih new di ChatGPT, pilih new. Yang ini pilih di sini nanti kamu pilih, nanti yang muncul pilih new chat. Biar yang tampil halaman yang baru. Nah, silakan kalian kerja sesuai dengan lembar kerja yang ibu sudah kasih. Ada instruksinya di situ. Tujuan dari lembar kerja ini adalah yang pertama menyusun prompt sederhana dan prompt kompleks. Prompt kompleks itu kalian lakukan pengembangan Terus yang kedua, menghasilkan konten digital. Itu dalam bentuk caption, ada artikel mini, ada ide promosi dengan bantuan AI. Yang ketiga adalah evaluasi efektivitas prompt atau instruksi yang digunakan.
Ada petunjuk langkah kerja di situ. Yang pertama adalah eksplorasi ruang sederhana. Tulis dia punya contoh, tuliskan satu kalimat tentang dan kirim nanti dia punya hasilnya apa di situ. Kalian catat hasilnya. Terus yang kedua kalian buat pengembangannya. Hasilnya seperti apa kalian tulis. Terus yang ketiga buat perbandingan. Di situ ada pertanyaan mana yang lebih sesuai dengan tujuan promosi dan kenapa. Setelah itu yang keempat kalian buat kreasi. Kreasinya itu bisa kalian tambahkan di situ promosi tentang produk lokal atau wisata lain di daerah kalian. Contohnya itu ada Tenun Ikat, Jagung Bose, Pantai Nanganesa, Pisang Kepok. Kemudian catat hasilnya. Setelah itu maju. Minta satu-satu untuk maju presentasi di depan. Waktunya 30 menit. Mulai dari sekarang. Ada yang bisa lebih cepat langsung maju presentasi. Atau 30 menit terlalu lama? 15 menit ya bisa. Atau siapa yang sudah langsung maju presentasi?
Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah langsung maju ke tas ya. Nanti teman-teman beri masukan.
yang sudah? Ada yang Silakan maju presentasi. Yang sudah. Suara besar. Sekarang saya akan membacakan hasil kerja saya. Tuliskan satu kalimat tentang danau Komodo. Danau Komodo terkenal dengan keindahan hijau warnanya yang berwarna dan menjadi ikon alam unik Flores Indonesia. Bertindaklah sebagai blogger, buat 3 caption Instagram menarik untuk mempromosikan Danau Komodo di IG. Gaya bahasa santai, target anak muda maksimal 5 kata. Danau biru ke hijau, Danau Komodo itu kayak mau kita berubah tapi selalu keren. Bandingkan hasil dari prompt sederhana dan prompt yang diperbaiki. Kalau prompt sederhana biasanya captionnya bisa terlalu umum, kurang spesifik dan gaya bahasanya formal. Sedangkan kalau prompt yang diperbaiki, captionnya lebih menarik, singkat dan sesuai target audiens. Mana yang lebih sesuai untuk tujuan polisi? Kenapa? Untuk tujuan polisi, prompt yang diperbaiki jauh lebih sesuai. Kenapa? Karena lebih spesifik dan terarah, gaya bahasa kasual dan kekinian, target audiensnya jelas, efektif untuk platform sosial media. Jadi baik, terima kasih untuk Meti yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya untuk buat perbandingan antara prompt sederhana dengan pengembangan prompt. Ada pertanyaan untuk Meti? Ya? Belum ada, jadi bisa paham ya penjelasan dari Meti. Prompt yang sederhana itu diminta untuk menuliskan satu kalimat tentang Danau Kelimutu. Dia punya hasilnya itu Danau Kelimutu terkenal dengan keindahan hijau warnanya yang berubah-ubah dan menjadi ikon alam unik Flores Indonesia. Nah, jadi dia punya hasilnya itu dia menjelaskan tentang Danau Kelimutu. Kemudian Meti buat pengembangan promptnya itu bertindak sebagai travel blogger. Hasilnya Dari biru ke hijau, dari Danau Kelimutu itu kayak mau kita berubah tapi selalu keren. jadi dia punya hasil pengembangan prompt itu AI-nya itu menghasilkan gaya bahasa yang lebih santai, kemudian targetnya seperti anak muda. Kemudian untuk prompt yang sederhana dengan pengembangan prompt, Meti lebih suka yang mana? Lebih suka yang Untuk sebagai promosi, lebih bagus yang mana? prompt yang diperbaiki. Prompt yang diperbaiki atau yang dilakukan pengembangan. Karena gaya bahasanya jauh lebih sesuai, karena lebih spesifik dan terarah, target audiensnya jelas, gaya bahasa kasual dan kekinian, dan efektif untuk platform sosial media. jadi gaya bahasanya lebih sesuai dengan tren anak muda sekarang ya. Tepuk tangan untuk Meti. Selanjutnya, siapa yang sudah? Siapa yang sudah selanjutnya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tuliskan satu kalimat tentang Danau Kelimutu. Danau Kelimutu adalah danau 3 warna yang unik di Pulau Flores
Indonesia yang terkenal karena warna airnya yang berubah-ubah secara misterius. Bertindaklah sebagai travel blogger, buatlah 3 caption Instagram menarik untuk mempromosikan Dana Kelimutu 3 Indeks, gaya bahasa santai, target anak muda, maksimal 25 kata. Kelimutu Vibes, dana warna-warni yang keren banget buat feed kamu. Siap-siap buat jadi hits geng Explore Flores. Enggak cuma cantik dan Kelimutu penuh misteri. Yuk jelajahi keajaiban alam epik ini. Travel Goals. Sunrise di Kelimutu. Bikin kita meleleh. Jangan cuma mimpi, langsung kas ke ending. Adventure time. Jadi ada 3 hasil ya. Yang pertama, Kelimutu Vibes itu dana warna-warni yang keren banget buat feed kamu. Siap-siap jadi hits geng. Kemudian yang kedua, gak cuma cantik dan Kelimutu juga penuh misteri. Yuk jelajahi keajaiban alam yang epik ini. Itu dari Travel Goals. Kemudian yang ketiga, Sunrise di Kelimutu, bikin hati meleleh. Jangan cuma mimpi, langsung cus ke ending. Apa perbandingannya antara prom sederhana dengan prom yang diperbaiki? Perbandingan utama, aspek gaya bahasa. Prom sederhana, formal, informatif. Prom diperbaiki, santai, gaul, kekinian. Aspek panjang teks. Prom sederhana lebih panjang, tidak dibatasi. Prom diperbaiki, singkat, maksimal 25 kata. Aspek target audience. Prom sederhana, umum. Prom diperbaiki, anak muda maksimal 25 tahun. Aspek emosi dan daya tarik. Prom sederhana, deskriptif, atau netral. Prom diperbaiki, lebih hidup, ajakan caption. Aspek pengguna. Prom sederhana tidak ada. Prom diperbaiki ada, menambah pesan santai dan visual menarik. Aspek estetik. Prom sederhana tidak ada. Prom diperbaiki ada untuk engagement dan jangkauan lebih luas. Jadi tepuk tangan untuk Sekian dan terima kasih. Jadi itu hasil dari Petra punya untuk mengenai prom sederhana dan prom diperbaiki. Jadi perbandingan utama dari prom sederhana dan prom yang diperbaiki oleh Petra itu ada 6 aspek, dari gaya bahasa, panjang teks, target audiensnya, kemudian emosi dan daya tarik, terus penggunaan emoji atau emot itu, terus yang terakhir itu hashtag. Ada yang lain? Yang sudah selesai? Siapa lagi? Untuk Petra dan Meti, coba kalian buat kreasi kontennya. Kreasi konten kalian sendiri. Bisa dalam bentuk gambar atau poster. Buat prom kalian sendiri ya. Untuk konten promosi produk lokal atau wisata lain di daerah kalian. Coba kalian buat kreasi. Konten promosi produk lokal atau wisata lain di daerah kalian. Misalnya tenun ikan atau makanan atau pakaian daerah. Itu Ibu minta buat dalam bentuk gambar atau poster. Bisa buat pakai ini juga bisa,
Canva juga bisa. Silakan. Ayo, yang selanjutnya Ibu minta tambah 1 orang untuk presentasi. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tulislah 1 kalimat tentang Danau Kelimutu. Danau Kelimutu adalah danau paling unik di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terkenal karena 3 danaunya memiliki warna air yang berbeda dan dapat berubah seiring waktu. Pengembangan contoh bertindaklah sebagai traveler, buatlah 3 cuplian Instagram menarik untuk mempromosikan Danau Kelimutu di Indonesia. Gaya bahasa santai, target anak muda, maksimal 25 kata. Tiga warna, 1 keajaiban. Danau Kelimutu bikin takjub setiap detik. Tulisnya di atas awan tambah danau warna-warni. Pengalaman nggak bakal terlupa. Bangun pagi nggak sia-sia kalau tujuan ke Danau Kelimutu. Perbandingan. Bandingkan hasil dari promo sederhana dan promo yang berbeda. Promo sederhana. Singkat tapi kurang menarik bagi anak muda. Tidak ada cerita, emosi atau gaya khas promosi. 3. Cenderung informasi dasar tanpa daya tarik visual atau nada promosi yang kuat. Promo yang diperbaiki lebih menarik dan emosional, mengundang rasa penasaran, gaya bahasa santai dan kekinian cocok untuk anak muda. Ada elemen visual atau emoji dan ajakan atau tindakan. Menurut Krisna, antara promo yang pertama dengan promo yang kedua itu mana yang lebih cocok untuk promosi? Yang ke mana? Alasannya, yang kedua itu langsung menonjolkan keunikan Danau Kelimutu atau 3 warna air yang berubah-ubah. Yang kedua, gaya bahasa santai dan estetik cocok untuk audiens muda. 3. Menggunakan emoji atau rasa takjub yang mengundang rasa penasaran. Jadi bagi tepuk tangan untuk Krisna. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, yang tadi Ibu minta untuk buat kreasi tadi, kreasi konten tadi, ada yang sudah? Petra dan Mentis? Bisa. Kalau bisa langsung praktek, langsung praktek di sini. Pakai ini. Langsung. Sekarang kita perhatikan Krisna ya. Dia mau buat kreasi konten. Menggunakan bahasa dia sendiri untuk menghasilkan konten promosi produk lokal. Yang dia pakai AI di sana adalah Gemini. Silakan. Konten promosi.
Jadi perhatikan di depan. Risna minta Gemini untuk buatkan dia poster tentang produk lokal. Di sana itu tampilan AI-nya itu konsep yang AI tampilkan itu konsep posternya. Ada tema tentang cinta produk lokal dengan kualitas global. Turun ke bawah, balik ke bawah, terus. Nah, itu di sana dia langsung. Karena tampilan yang pertama dari Risna punya ini, dia masih berupa kalimat di sini. Jadi Risna rasa masih kurang pas. Dia hanya penjelasan di sini konsep poster, promosi, tema, judul utama, gambar, terus slogan pendek, area, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang Risna mau adalah dengan gambar. Jadi dia ketik di sini dengan gambar. Maka hasil yang ditampilkan adalah langsung gambar promosinya. Cinta lokal rasa global dibuat apa nih? Medan hati dibanggakan oleh dia langsung tampilkan gambar. Nah, jadi hasil yang pertama ini yang begitu panjang dengan hasil yang kedua mana yang lebih bagus? Yang kedua. Nah, hasil gambar itu ya yang lebih menarik ya, yang lebih menarik untuk peminat untuk datang lihat produk lokal. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa paham mengenai? Oh iya, ini siapa punya ini? Dia tentang tenun ikat ya. Jadi langsung tampil gambar tenun ikatnya. Prom yang dibuat oleh Medi itu dia minta menghasilkan konten promosi produk lokal atau wisata di daerah ND. Contohnya buat poster tentang tenun ikat. Jadi dia langsung menghasilkan gambar seorang wanita yang memakai tenun ikat. Ada yang lain sudah? Nah, ini juga visualnya gambar ya. Langsung. Kalau kita minta yang gambar dia langsung tampil gambar. Sampai sini bisa paham? Bisa itu. Ada pertanyaan? Senang kita belajar tentang AI? Senang. Senang ya? Terus sekarang ibu mau tanya, apa yang membuat prom lebih efektif atau instruksinya lebih efektif? Sampai kita rasa dia lebih bagus tuh apa? Gaya bahasanya yang menarik ya. Atau instruksi yang kita berikan itu harus jelas sehingga dia bisa mengeluarkan gaya bahasa yang lebih menarik atau sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki instruksi atau prompt jika hasilnya kurang sesuai? Kayak seperti contoh tadi Risna tadi, hasilnya kurang sesuai. Yang dia minta ini, dia mau ada langsung tambah, tapi yang Gemini hasilkan itu, ini di sini dia minta buatkan saya poster, tapi Gemini hasilkan itu dia buka paragraf penjelasan ke bawah. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, memberikan umpan balik sesuai dengan keinginan kita ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Meminta dia untuk memperbaiki ke gambar. Kalau yang kita minta gambar ya. Terus kalau kita sudah perbaiki, maka dia hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Sesuai.
setelah kita sudah buat contohnya, kemudian kita kerja dia punya gambar kerja tadi. Jadi sedikit di sini Ibu kasih penjelasan tentang praktik kreasi konten dengan prompt itu. Yang pertama itu kalian membuat konten berupa teks, yang dimana ada caption tadi, penjelasan tadi yang panjang lebar, kemudian artikel ini dengan iklan tadi. Terus yang kedua, membuat ide desain visual, itu dalam bentuk poster tadi, atau logo, atau ilustrasi dengan gambar AI. Terus yang ketiga itu mengevaluasi output, apakah sesuai target audiens itu kalian ya. Terus gayanya dengan perhatikan di depan, pentingnya etika digital dan kreativitas dalam menggunakan AI. Etika digital dalam penggunaan AI itu berarti menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, jujur, dan menghormati sesama pengguna. Nilai-nilai utama dalam etika digital itu di sini ada yang pertama itu apa? Keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi. Kedua, Kejujuran data. tiga, Tanggung jawab sosial. empat, Kesadaran kritis. terus yang kedua adalah kreativitas dalam penggunaan AI. Kreativitas di sini adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru, solusi unik, dan inovasi bermanfaat dengan memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Jadi ChatGPT Gemini itu sebagai alat bantu kalian ya. Jadi jangan karena zaman sekarang sudah canggih, gampang, jadi kalian jadi malas belajar. Diberi tugas langsung sedikit-sedikit, tanya Cici, tanya minta AI, tanya Gemini, atau tanya ChatGPT. Kalau sudah tanya mereka, apa yang mereka berikan harus kita belajar. Mengapa penting? Satu orang coba baca. Yang pertama, mempermudah proses berpikir kreatif, misalnya membantu membuat desain, musik, ide konten atau algoritma. terus Dengan kreativitas, siswa dapat menggunakan AI bukan hanya untuk meniru, tapi untuk bermotivasi. inovasi. Terus yang ketiga, keterpaduan etika dan kreativitas. Yang pertama, Etika dan kreativitas harus berjalan beriringan. Tanpa etika dan kreativitas bisa disalahgunakan, misalnya mengajukan bisnis tidak. Tanpa kreativitas, etika kita hanya menjadi aturan baku tanpa inovasi. jadi gunakan AI dengan etika untuk menciptakan hal baru yang bermanfaat, bukan meniru atau merusak. Contohnya itu yang meniru atau merusak itu misalnya kalian lagi benci dan kalian punya teman itu, sekarang itu lagi zamannya itu edit mukanya itu, ya toh? Pernah coba toh? Sebenarnya bukan teman kalian, tapi karena kalian emosi dengan dia, mau buat dia supaya dia malu, jadi kalian edit dia punya muka, taruhlah di hal-hal yang negatif. Kesimpulannya itu, etika digital membentuk karakter dan tanggung jawab, sedangkan kreativitas menumbuhkan inovasi dan kemandirian berpikir. Keduanya menjadikan kalian pengguna AI yang cerdas, beretika, dan berdaya selaras dengan yang mulai itu apa? Beriman, mengenal teknis dan kreatif di era kecerdasan buatan. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ada satu orang itu bisa minta untuk buat kesimpulan selain itu tadi dari kalian setelah kita pelajari materi hari ini, apa yang kalian petik dari materi hari ini? Dari materi yang kita pelajari hari ini, yang kalian petik apa? Tentang rekayasa prompt.
kesimpulan dari materi rekayasa prom. Siapa yang bisa? Setelah kalian belajar tadi tentang prom sederhana dan prom pengembangan prom, apa kesimpulan pelajaran yang kalian dapat hari ini? Siapa? Menurut kalian? Coba satu orang. Apa kesimpulannya untuk kalian belajar hari ini? Silakan. Binti mungkin. Atau Petra. Apa manfaat kalian belajar hari ini tentang prom sederhana itu, instruksi sederhana dengan pengembangan prom? Manfaatnya apa kalian gunakan ChatGPT ini? Apa manfaat? Cuma satu. Ada manfaatnya kita belajar hari ini? Nah, apa manfaatnya? Untuk apa manfaatnya? Jangan malu ya. Untuk silakan. Manfaatnya itu membantu siswa untuk belajar secara relevan dan akurat sesuai kebutuhan. Untuk membantu kalian dalam belajar. Terus coba ulangi. Membantu siswa untuk belajar sesuai relevan dan akurat untuk kebutuhan. Membantu kalian belajar ya. ChatGPT itu membantu kalian. Contohnya menyelesaikan tugas yang tadi diberikan toh, untuk menyelesaikan prom sederhana dengan pengembangan. Terus kalian buat kreasi kontennya ya. Nah, selain ChatGPT, Gemini ada Canva toh. Sekarang tugas untuk pertemuan berikut yang ibu minta itu kalian buat satu konten promosi produk lokal dengan prom yang diperbaiki berdasarkan refleksi kelas. Jadi nanti kalian diskusi di dalam kelas, buat refleksinya itu tentang materi hari ini. Terus setelah itu kalian buat satu konten promosi. Dari yang kreasi teman kalian berdua tadi itu ada yang tentang tenun ikat dengan apa tadi? Veteran apa? Rizna punya tadi tentang apa? Produk lokal toh? Nah, kalau Mensi punya tadi tentang tenun ikat. Nah, kalian buat refleksi di dalam kelas, tentukan satu konten promosi antara tenun ikat dengan produk lokal. Yang mana yang kalian mau buat? Dari konten promosi itu kalian rekam videonya satu orang untuk dia jadi seperti yang mempromosikan barang itu. Terus setelah itu kalian rekam, terus edit videonya buat seperti yang ada di Instagram dan TikTok itu tuh.
Pernah nonton Dok? Promosi. Nah, itu tagihannya untuk pertemuan berikut. Percayakan satu orang yang mana, terus misalnya kalian pilih tenun ikat. Jadi di dalam kelas kalian ada dari mana? Daerah mana? Ada Jawa, ada Rio, ada Nanekeo. Jadi nanti di situ mempromosikan tenun ikat dari Jawa, Nanekeo, Rio. Buat videonya. Bisa? Bisa ya. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bisa paham ya? Silakan. Iya. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. yang Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadiratmu. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, bersalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan lupa kasih mati komputernya, kursi-kursi dirapikan. Baik, Ibu Sari, terima kasih atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, hari ini kelasnya sangat interaktif sekali, pembelajarannya juga baik. Terus anak-anak tadi kita bisa lihat bahwa mereka sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana tadi ketika Ibu ada saya ya di di sini nggak jadi grogi ya Bu ya? Tidak ada Bu ya, tidak. Karena sudah biasa diobservasi ya. Kepala sekolah dan Mapolsek kurikulum. Saya juga ucap terima kasih Ibu sudah datang ke sini untuk melakukan observasi. Baik Ibu. Tadi secara umum pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Ada kegiatan pendahuluan, intinya juga sampai penutup sampai dengan refleksi. Tadi di kegiatan pendahuluan, Ibu juga membuka dengan menyapa siswa, lalu melihat kesiapan mereka, lalu Ibu juga memberikan mereka ice breaking tadi ya Bu ya, pesan-pesan tadi. Jadi mereka itu siap untuk belajar, fokus untuk belajar. Nah, kemudian saya lihat juga tadi Ibu juga menghubungkan materi pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang hari ini. Itu sangat baik sekali. Jadi mempersiapkan siswa untuk mereka tuh mengingat kembali, oh pelajaran yang kemarin itu seperti ini. Oh ada kaitannya juga dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang membuat prompt tadi ya Bu ya. Perintah yang efektif seperti itu. Nah, kira-kira tadi yang Ibu lihat anak-anak sudah membuat prompt-nya, bagaimana tanggapan Ibu atau kesulitan yang Ibu hadapi dari yang dilakukan anak-anak tadi? Kalau untuk kesulitan itu saat akhir pembelajaran yang saya minta mereka untuk buat kesimpulan, mungkin kita masih lama untuk menunggu, mungkin karena mereka masih belum berani untuk mengungkapkan mereka punya kata-kata itu ikut sesuai dengan punya bahasa. Takutnya mereka takut salah, mungkin karena ada ibu juga biasanya kan mereka langsung cerewet, langsung ngomong dengan mereka punya bahasa sehari-hari. Mungkin karena ada ibu di sini, jadi sehingga membuat mereka tuh lama untuk mengatur bahasanya ya. Iya, tadi saya juga lihat Ibu bilang bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Mereka masih ya. Terus Ibu pancing sedikit dengan kira-kira ada tidak manfaat pembelajaran kita hari ini? Ada. Kalau begitu apa? Tapi mereka masih mikir lagi ya Bu ya. Iya.
mungkin masukannya ibu bisa menjembatani mereka, mungkin selain ibu dengan bertanya seperti itu, ibu pancing lagi. Mungkin satu, kira-kira nanti begini gitu dalam kehidupan kamu bisa jadi content creator atau kamu nanti punya usaha, harus membuat kemasan yang menarik atau iklan yang menarik, bagaimana cara membuat prom yang baik, kira-kira seperti itu ibu. Nanti dipancing lagi anak. Ya, lalu kegiatan pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik. Ibu langsung tayangkan di slide promnya, contohnya, lalu anak-anak juga langsung mengetik di PC-nya masing-masing, di komputernya masing-masing, lalu mereka menghasilkan sesuatu dari prom itu tadi. Nah, kalau misalnya kurang bagus, ibu juga kasih tahu ke mereka, coba lagi. Dan ada prom tadi itu beberapa siswa itu mereka ketik bahasa yang kurang-kurang, makanya hasil yang satu teman yang sebelah dan yang sebelah tidak sama. Benar sekali. Jadi itu bagus ya. Tapi memang untuk kegiatan ibu pembelajaran hari ini fokusnya kepada tugas mandiri ya ibu ya. Anak tugas mandiri. Tadi juga bagus. Mereka menayangkan, ada satu orang tadi saya lihat dia langsung di sini duduk, ditayangkan di layar hasil kerjanya dia. Nah, itu juga sebagai contoh yang baik untuk teman-teman. Oh, ternyata seperti itu hasil yang diharapkan. Apabila kalau promnya itu kurang baik, masih pendek, tidak jelas, tidak menarik, maka hasil yang keluar juga masih kurang. Atau dia punya ketikanya apa itu terus hasilnya panjang sekali. Ya, makanya dia buat lagi instruksinya lagi sehingga dia bisa menghasilkan yang sesuai dengan benar sekali ibu. Ya. Terus kalau untuk yang lain, saya rasa sudah saya sampaikan juga apa yang kurang. Oh ya, tadi yang saya lihat tadi, mungkin masukan saja ibu. Tadi kan anak-anak sudah mengerjakan pekerjaan mereka di komputer mereka masing-masing. Mungkin nanti ibu bisa meminta mereka untuk simpan screen layar, biar tugas yang sudah mereka buat disimpan di PC. Nanti ibu bisa copy di flash disk, nanti ibu bisa nilai. Walaupun tadi di dalam pembelajaran saya yakin ibu sudah menilai mereka satu-satu kan. Ibu lihat mana prom yang kamu hasilkan, ibu nilai langsung. Tapi langkah baiknya tugas-tugas anak itu disimpan untuk menjadi bukti portofolio. Seperti itu ya Bu ya. nanti untuk jadi pelajaran hari depan. Iya, oke. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali Ibu atau Terima kasih banyak yang sudah datang observasi dan masukannya. Semua masukannya saya terima untuk yang terbaik. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya disambut dengan baik. Iya. Apa yang telah Ibu lakukan tadi itu juga sebagai pengalaman masukan buat saya, pembelajaran untuk saya. Jadi kita saling belajar ya. Oke. Terima kasih Ibu Sari. Selamat siang.